Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Reno Wibawanto, bisa dipanggil Reno dengan NIM 24091420028. Nah, aku dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Vokasi, Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini aku mau jelasin mata kuliah aplikasi komputer perkantoran dan tugas-tugas yang sudah aku kerjakan di semester 2 ini. Nah, tugasnya itu dari pertemuan 2 sampai 4. Isinya itu ada yang pertama KTI atau karya tulis ilmiah atau laporan pada Microsoft Word. Yang kedua ada membuat surat dan mail merge pada Microsoft Word. Dan juga yang terakhir itu fungsi-fungsi Nitro PDF, jadi aplikasi Nitro PDF. Nah, langsung aja, yang pertama itu ada KTI atau karya tulis ilmiah. Di sini aku mempelajari bagaimana sih cara menulis karya tulis ilmiah atau laporan magang ya, khususnya di tugas ini itu dengan baik dan benar. Nah, dalam sebuah laporan magang itu ada beberapa struktur yang harus ada. Nah, yang pertama itu ada cover. Dari cover ini isinya nanti akan ada judul, ada alamat perusahaan, karena ini konteksnya di laporan magang ya. Ada judul, alamat perusahaan, lalu logo universitas, karena aku dari UNY jadi ini logo UNY. Lalu di bawahnya itu ada penyusunnya, jadi disusun oleh, nanti isinya nama dan NIM, ada program studi, ada departemen dan fakultas. Terus di bawahnya ada universitasnya dan tahun tulisnya gitu. Selanjutnya ada halaman sampul. Di sini ada judul, ada alamat perusahaan, ada logo. Ini hampir sama, cuman bedanya cover sama sampul. Cover itu untuk semacam apa ya, kayak cover awal, bukan halaman dari laporannya gitu. Jadi tidak dikasih halaman. Bedanya kalau halaman sampul itu diberi halaman berupa Romawi ya. Lalu selanjutnya ada halaman persetujuan, ada halaman pengesahan, ada moto. Di sini moto pribadi atau moto si penulis. Selanjutnya ada halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi. Lalu ada daftar lampiran. Ini bisa berupa tergantung dari ininya ya, tergantung dari tugasnya itu disuruh melampirkan apa, atau dari kalian itu ada lampiran apa, bisa dimasukkan di sini. Langsung masuk ke bab 1, itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian kalian, atau di sini itu magang kalian atau praktik industri, konteksnya di sini ya. Selanjutnya di bab 2 itu ada profil perusahaan. Itu nanti isinya identitas perusahaan, bisa dari nama, alamat itu, dan visi misi perusahaan, lalu struktur organisasi atau perusahaan yang kalian lakukan magang gitu. Dari bab 3 itu ada hasil dan kegiatan magang. Nanti akan ada penjelasan deskripsi kegiatan kalian selama melakukan magang di perusahaan itu, lama waktu kalian magang atau observasi. Ya itu isinya dari bab 3. Nah, bab 4 ini ada refleksi diri. Itu nanti bisa berupa hambatan kalian selama magang, ada kelebihan dan kekurangan. Lalu bab 5 itu penutup, isinya kesimpulan, saran, lalu daftar pustaka bila ada. Untuk contoh dari yang aku buat itu ini ya. Ini aku nggak magang secara beneran, ini cuma dibuat. Jadi ini ada namanya halaman cover, jadi dia nggak ada halaman, nggak ada nomor atau Romawinya, jadi dia cuma kayak gini. Terus di bawahnya itu ada lagi, cuman dikasih halaman sama ya. Lalu selanjutnya ini ada halaman persetujuan. Terus biasanya sih ditandatangani sama dosen pembimbing, instruktur lapangannya, sama kepala program studi kampus. Di halaman pengesahan ini ada panitia penguji. Jadi
ketika mau pengesahan itu kita diuji dulu sama beberapa panitia tentang laporan kita. Nah, nanti minta tanda tangan ke kaprodi lagi sama wakil dekan fakultas. Ini moto pribadi kalian. Lalu halaman persembahan ini buat siapa sih? Laporan ini kita buat. Ada kata pengantar, daftar isi, ini lumayan banyak ya. Ada 5 bab. Ini ada lampiran, kalau kalian misal ngelampirin pas kalian magang nih, foto-foto magang itu boleh. Halaman bab 1 itu ada pendahuluan, ada latar belakang, tujuan dan manfaat kalian melakukan magang. Terus profil perusahaan itu ada identitas, itu nama, bidang usahanya apa, alamat dan tahun berdiri. Ini bisa ditambahi sesuai keinginan masing-masing ya. Kalau ada visi misi perusahaan ini bisa kalian isi sesuai dengan perusahaannya, ada strukturnya dari divisi-divisi, pemimpinnya dan lain-lain. Ini ada deskripsi kegiatan itu magang yang aku lakuin seolah-olah ya, maksudnya ini karena ini cuma bikin mengada-ada gitu, cuma buat contoh. Ada ini kegiatan-kegiatan yang aku lakuin pas magang itu kayak membuat surat resmi, input data dan lain-lain. Lama waktu magang, refleksi diri itu hambatan, itu kayak mungkin hambatan pas kita magang gitu deh. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihan dan kekurangan kalian ketika magang di perusahaan tersebut. Lalu penutup, kesimpulannya di PT kalian itu memberikan apa, ternyata gimana, budayanya gimana, itu bisa dimasukin, dan saran untuk perusahaan tersebut atau mahasiswa yang akan magang lagi. Lalu daftar pustaka. Oke, next, tugas kedua atau di pertemuan 3 itu ada membuat surat dan mail merge. Jadi ini buat kalian yang misal pengen buat undangan, pengen ngundang orang banyak tapi dengan satu kegiatan yang sama, daripada ditulis manual sendiri-sendiri, mending pakai mail merge. Nah, apa itu mail merge? Intinya mail merge itu fitur untuk mengedit beberapa section dalam surat kalian, jadi bisa diubah dengan otomatis gitu. Langsung aja ke contohnya. Sebelum kalian pengen menggunakan mail merge, hal yang pertama kalian butuhkan itu adalah data di Excel. Total data itu ada 3 ya. 1 itu Excel, 2 di Word. Nah, data yang kalian perlu isi terlebih dahulu atau buat terlebih dahulu itu di Excel, nama-nama, baik itu nama-nama orang yang ingin kalian undang. Bisa kalau kalian ngundangnya orang yang memiliki jabatan, ya kalian tulis jabatannya. Kalau di sini aku pakai contoh dosen di kampusku, di universitasku maksudnya. Jadi ada beberapa dosen dengan jabatan, dan home base itu semacam wilayah atau asalnya ya. Nah, setelah kalian membuat data ini, nama-nama yang orang ingin kalian undang, selanjutnya kalian ke Word, terus ke Wordnya ini. Nah, di sini kalian siapin dulu semacam undangannya, tetapi untuk nama yang terhormat ya, nama, jabatan, dan juga tempatnya atau posisi mereka di mana itu kalian kosongi nggak apa-apa, karena 3 ini nanti akan diisi dengan data Excel yang ada di yang udah kalian buat tadi. Nah, contohnya itu kayak gini. Ini di sini kan ada Ibu RR Tusnu Syarifah Diakusuma, itu kan nomor 1 ya. Nah, misal kalian itu mau ngundang Bapak Deres Joko Kumoro, itu nih di sini kalian masuk ke mailing, mailings, dan di sini kalian itu bisa start mail merge.
terus ke letters, lalu select recipient, lalu use an existing list karena kalian udah bikin list sendiri di Excel tadi. Terus di sini kalian pilih data, ini data yang udah kita buat tadi atau kalian buat tadi, kalian open, lalu oke aja. Nah di sini akan jadi kayak gini. Jadi karena di tabelnya tadi ada nama, ada jabatan dan home base kayak gini. Ini kan ada nama, jabatan dan home base. Jadi di sini itu pilihannya ada nama, jabatan, home base. Ini misal kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu. Nah, misal di bagian sini itu kalian pengen ngisi nama gitu. Bentar. Sini kalian pengen ngisinya nama, kalian pencet edit recipient list, kalian masukin oke. Jadi ini list yang udah kalian buat ya, ada Bu Tusnu, ada Pak Joko dan lain-lain. Klik oke aja. Lalu di sini kalian klik ini di bagian yang ingin kalian isi, lalu masukin insert merge field. Nah ini itu isinya tabel-tabel yang udah kalian buat. Jadi kan ada nomor, nama, jabatan, sama home base. Nah di sebelah sini kalian klik dulu, itu kan berarti nama ya. Kalian masukkan nama. Terus karena di bagian sini sebelum prodi ini adalah jabatan si dosen, karena aku ngasih contohnya dosen itu dikasih jabatan. Dan di ini adalah nama beliau-beliau yang ada di tempatnya itu di home base. Nah kalau udah, ini kan posisinya cuma 3 ini ya yang perlu diganti. Yang lain kan udah emang gini gitu loh, tempatnya sama, pukulnya sama, hari tanggal sama, kegiatan sama. Kalau udah gini kalian pencet preview result yang ABC ini, maka dia langsung masuk teman-teman. Jadi data-data di sini itu langsung masuk ke sini. Nah misal pengen ganti orang nih, atau kalian pengen ngecek dulu nih orang-orangnya sama gak sih, ini Bu Tusnu, Pak Joko, Pak Wahyu, kalian klik ini next record, ini nanti akan otomatis ganti-ganti. Nah gimana cara mencetak undangannya biar langsung beberapa undangan dengan beberapa list orang yang ingin diundang? Itu kalian klik finish and merge, lalu edit individual documents. Kita klik all aja. Ketika kita oke, maka semua orang yang kalian buat itu akan berubah sesuai dengan siapa orang-orang yang ingin kalian undang ya. Jadi ini satu file ya. Dalam satu file itu akan muncul semua orang yang listnya udah kalian buat. Jadi list orang yang ingin kalian undang itu langsung ada di sini. Jadi sini ada total berapa ya, sekitar 13 orang kan ya tadi, 14 orang yang ingin aku undang di sini itu langsung ada di kertas yang berbeda. Nah ini tinggal di print langsung jadi 14 undangan. Jadi nggak perlu edit satu-satu begitu. Nah untuk tugas yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada Nitro PDF. Nitro PDF ini aplikasi ya, aplikasi dimana kalian bisa edit PDF itu langsung dari PDF-nya gitu. Karena kan beberapa kali misal kayak ada file PDF typo, misal mau diedit kan kita harus convert ke Word dulu baru bisa diedit, terus nanti convert ke PDF dulu kan ribet ya. Nah kalian bisa pakai aplikasi Nitro PDF. Nah jadi Nitro PDF ini sebuah aplikasi, ini bisa kalian download di Google banyak ya, atau kalian cari di YouTube. Itu aku juga nemu dan downloadnya aku juga dari YouTube. Intinya Nitro PDF itu bisa edit PDF secara langsung tanpa convert ke Word dulu. Misal nih sebenarnya ini udah ada contoh tugasku kemarin ya. Jadi tugas kemarin itu ada disediain RPS dari kampus lain. Nah RPS kampus lain itu kan bentuk PDF.
Nah, RPS tersebut itu harus kita edit, diubah menjadi RPS universitas kita gitu. Jadi misalnya ini kan udah logonya UNY ya. Nah, tugasnya itu sebenarnya RPS-nya tuh kayak gini. Dari Universitas Samikom Yogyakarta. Dengan ini kan bentuk filenya PDF ya. Nah, ngeditnya ini kayak misal ganti logonya ini jadi UNY, terus ganti misal ini ada di Universitas Samikom ini kan mata kuliah paket program aplikasi. Nah, diubah menjadi mata kuliah aplikasi komputer perkantoran. Caranya gimana? Katakanlah ini udah aku download ya, cuman langsung aja ke sini. Misal kalian udah masuk, kalian udah insert PDF kalian, atau kalian langsung buka aja PDF kalian dan open with Nitro PDF. Nanti bakal buka kayak gini. Lalu kalian di sini di ujung kiri atas itu ada tulisan edit. Kalian klik aja. Lalu di sini ada ini edit, kalian pencet lagi. Nah, di sini kalian udah bisa edit. Kayak misal pengen ganti mata kuliahnya nih dari mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, kita ubah menjadi mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti bisa kayak gini. Atau diganti lagi mata kuliah aplikasi atau apa gitu. Jadi ini bisa diedit langsung tanpa convert ke Word dulu. Ini kan langsung dalam bentuk PDF ya, file PDF. Ini langsung bisa diedit, karena kan biasanya buat ngedit file PDF itu tetap harus di convert ke Word dulu, karena biasanya PDF kalau dari view doang itu tidak bisa diedit. Nah, ngeditnya itu pakai Nitro PDF begitu. Kayak misal mau ganti logo, ini bisa tinggal diklik ke objeknya, terus bisa di delete kayak gini aja, terus bisa hilang, terus bisa insert image misal gitu. Itu dia fungsi dari Nitro PDF. Oke, terima kasih yang udah nonton. Itu sekian video dariku, semoga bermanfaat. Terima kasih.